Oh, ada lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan radar pertahanan udara. Ini saya cerita radar aja ya, yang akan kita lakukan tahun 2021. Ya. Jadi bagi yang mau ikut, di bonus mungkin mau benar. Nah, itu bisa dengarkan. Ini kebutuhan radar kita, radar pertahanan udara, itu ada yang sisi 17, kita butuh 32. Jadi masih kurang 15 buah. Ya. Jadi sebenarnya di udara ini kita nggak berkuasa nih ya. Jadi kalau yang black spot itu masuk, pesawat tempur lain ini udah bisa ketahuan. Ini tantangan untuk anak bangsa bisa membangun. Sementara ini yang menguasai adalah Prancis ya, Thales Thompson dulu ya. Itu udah hampir 40 tahun ya. Sementara India itu 20 tahun aja udah bisa buat radar sendiri. Ini harus kita pikirkan. Terus lanjut. Nah ini yang ingin kita buat ya, Pak, insya Allah nanti kalau Undri mau ikut riset bareng. Lanjut. Nah ini adalah breakdown dari ilmunya, radar pertahanan udara ya. Ada radar sistemnya, ada command control, communication system, ada power generation ya. Untuk radarnya sebenarnya ada 3 ya. Ya ada secondary surveillance radar untuk IFF ya, itu deteksi dari kapal komersil yang punya ID-nya. Kemudian ada TRM. TRM itu transmit receive module. Jadi antena, TRM, baru prosesor, display dan kontrolnya. Dan itu mekanik sebagai pendukung. Nah, command control ini adalah untuk ground control intercept. Jadi dia bisa mengguide pesawat tempur yang kita punya untuk menghalau pesawat tempur yang lain. Ya. Nah, ini tantangan bagi kita nanti. Terus lanjut. Nah ini yang mungkin saya sampaikan di sini. Just mungkin ingin tahu ini sudah ada penetapan, katanya total dananya 40 M. Pagu indikatif tahun 2001 di bawah Balikpapan. Ya tadinya LIPI yang mau ngambil, tapi karena ini udah berbau militer, mungkin diserahkan ke Balikpapan. Ya. Jadi nanti yang terlibat ada lembaga litbang dan universitas. Jadi nanti kalau misalkan Undri mau terlibat, monggo ya, bagaimana di antenanya, di RM-nya, nanti RM modul juga ada breakdown-nya lagi, ada sirkulator, ada PA, LNA, dan lain. Ya. Mau terlibat di RM. Lanjut. Nah ini yang lain lagi, yaitu riset elektronika berbasis TIC atau thin film. Film itu pakai sablon, thin itu pakai apa namanya? Istilahnya pakai penguapan dari ya. Jadi kita biasanya ke guys synthesize solar cell DSSC ya. Ini yang sedang kami lakukan. Kita menggunakan pewarna-pewarna organik ya. Ini sebenarnya low power dibandingkan dengan silikon. Ini yang salah satu yang akan kita riset di P2ET, di Pusat Penelitian Elektronika dan Komunikasi. Lanjut Pak. Nah ini juga ada, ini DSSC masih udah kita nyoba, jadi masih kecil banget ya, masih mungkin 3% efisiensinya ya. Sementara silikon tuh udah sampai mungkin 20 lebih ya, 20%. Jadi ini untuk disimpan di jendela-jendela ya, dan ini udah difabrikasi sebenarnya di Australia ya. Kalau silikon ditaruh jendela kan bisa nutupin, kalau ini dia transparan tapi dia bisa menghasilkan listrik. Oke, lanjut. Nah ini yang lain lagi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dari DSSC ini PSC ya. Ini ada yang riset di sini juga ya, PSC untuk meningkatkan efisiensi ya. Lanjut. Nah ini adalah fasilitas lab virtual reality ya, dan nanti tahun depan pun akan kita tambah lagi. Jadi LIPI ini sekarang betul-betulnya lagi meningkatkan infrastruktur, jadi menyiapkan alat-alat yang banyak, dan ini untuk umum ya, dan sebenarnya umum juga harusnya gratis ya, karena kita juga diberi maintenance, tapi akibatnya jadi antriannya panjang ya. Next. Nah ini riset
masih stick dan tim dalam untuk beberapa sensor ini yang terkait COVID ya, monitoring, wireless telemedicine, pertanian perikanan, lingkungan ya, sistem offline monitoring ya. Kita untuk kualitas air ini udah pasang di mana-mana ya, kita ada sensornya, sensor salinitas, sensor dari DO ya, disop oksigen, yang katanya kalau di maintenance itu panennya bisa 2 kali lipat. Next. Nah, ini adalah sensor for smart city. Ini yang sudah dan akan dilakukan ya, untuk pH meter, connectivity, visibility ya. Ini kalau ada yang berminat, kita bisa join research. Next. Ini fasilitas kita untuk silicon based teknologi ini akan dihidupkan lagi. Ini tahun 90-an kita udah komplit, ini udah punya clean room. Nah, sekarang udah 2 harus di-upgrade lagi. Jadi kita akan ini ada sputtering. Tim film ini sputtering. Ada wire bonding, kita sampai packaging untuk IC. Sekarang tahun depan akan mulai kita lakukan. Next. Ini thick film ya, pakai sablon. Kita ada furnace-nya, ada laser trimmer. Laser trimmer ini jadi kita base-nya resistif gitu. Kita pakai screen printing, kemudian kita masuk furnace, kita 850 derajat, dan laser trimmer ini untuk men-tuning ya harga resistan. Next. Nah, ini adalah smart agriculture ya, ini udah umum, dan ini adalah salah satu program yang akan kita lakukan. Powernya dengan solar cell, sensor ya, sensornya mungkin udah sampai ke sensor nilai harapan lah ya, NKS mungkinnya yang kita deteksi. Oke, lanjut. Nah, ini rencana pengembangan untuk nano mikro elektronik ya. Kita akan belanja alat untuk ini juga ya. Jadi kita akan membuat sistem peralatan yang lanjut. Ini adalah saran dan prasarana yang ada sekarang untuk elektronika. Kita punya RF sekarang udah 40, nanti tahun depan mau 80 giga ya. Nah, sekarang sampai 40 giga ya. Kita punya chamber juga yang kecil, nanti kita mau buat chamber baru di gedung baru ya, nanti kita akan bangun. Next. Nah, ini adalah hasil yang dilakukan ya. Ada pemancar TV, telepon radio, dissemination kualitas air, sama udang ya, antena UHF, solar panel, ada pemat rantai, RF chip untuk WiMAX dulu pernah jual dan tarik, sekarang udah WiMAX lagi ya. Kemudian magnet untuk generator listrik, sensor, komunikasi OI. Next. Nah, ini kerjasama ya yang sudah kita lakukan baik di dalam negeri, luar negeri, dengan perusahaan maupun universitas ya. Kita ingin membangun triple helix ya untuk depan. Baik Pak. Ini jenis-jenis pelayanan ya, diklat, jurnal. Kita punya jet sekarang, pengukuran, kemudian perbaikan. Kita punya teknisi untuk repair gitu ya, cuman dengan sewa alat, sewa sekali, instalasi bimbingan mahasiswa. Ini bimbingan mahasiswa banyak sekali ya, kalau di Bandung hampir semua lah ya, ada yang di ya. Lanjut. Nah, ini adalah quote dari presiden kita, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat dipilih sebagai suatu bangsa yang merdeka. Jadi ini baiknya tanamkan pada diri kita bahwa sekarang
udah saatnya lah yang kita bisa mandiri. Next, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita welcome untuk magang mahasiswa ya. Nah, lebih baik kita jangan sporadis, jangan pragmatis, kita buat roadmap bersama, mungkin terkait juga dengan riset nasional ya. Dan kita coba nanti bisa dihilirkan sampai ke toko gitu ya, kata yang bisa itu kalau bisa sampai ke toko itu yang misalkan ya seperti obat Cina gitu ya. Obat Cina itu kan anti mainstream ya, tapi lama-lama dia jadi mainstream juga ya, mengalahkan obat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Wahyu atas pemaparan yang begitu menarik, begitu meningkat harapan. Mudah-mudahan yang menjadi pemaparan tadi dapat kita ambil bagian. Untuk itu kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi partisipan ada yang mau bertanya, silakan. Pak Edi mungkin, Pak Aha, Pak Budi, Bu Eri, atau mungkin saya dulu sambil menunggu mereka. Silakan Pak. Nah, mungkin saya bertanya singkat saja Pak. Jadi memang kita dalam mendesain kurikulum kita ada kayak dibebankan Pak, 20 SKS itu harus dilakukan di luar kampus. Kira-kira kriteria dari pendidikannya kan. Jadi mahasiswa boleh pilih dia mau ikut di kampus belajar sebelum SKS itu atau di luar kampus. Itu mungkin kalau punya masukan atau saran atau kira-kira yang mungkin mata kuliah yang 20 SKS itu bisa terkonversikan jika anak tersebut memilih untuk kegiatan di LIPI. Itu pertanyaannya ya. Pertanyaan lain. Terima kasih Pak. Ya, saya pikir ini untuk LIPI sendiri sangat saling menguntungkan gitu Pak ya. Kita butuh tenaga riset juga, dan sebenarnya kita udah mulai ya dengan Bu Yus memagang, cuman nanti saya nggak tahu ya kalau nanti selama 6 bulan ini magang aja atau udah termasuk tugas akhir Pak? Nanti ada tugas akhir ya? Dia itu Pak bukan mata kuliah Pak. Oh, mata kuliah ya? Di luar tugas akhir? Mata kuliah, ya. Bukan tugas akhir. Kalau tugas akhir dia terpisah. Jadi ini ada mata kuliah misalkan seperti tadi saya lihat antena, itu propagasi, seperti itu dia bisa dikonversikan selama 6 bulan di sana itu berarti dia sudah lulus antena, lulus propagasi dan lulus bla 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 sebesar 20 SKS pada saat dia di LIPI melakukan kegiatan. Itu SKS berarti berapa mata kuliah ya Pak ya? Mungkin 6. Halo. Lebih kurang 6 sampai 8 mata kuliah Pak, tergantung SKS. Itu harus ini Pak, harus beda-beda berarti ya? Atau satu, misalkan kalau magang aja riset antena 6 bulan ya sampai dia jadi ya, itu kan bisa untuk tugas akhir tentunya ya, 6 bulan itu ya. Iya, itu tugas akhir. Bisa selesai ya. Ya. Nah itu kok nggak bisa dikonversikan ke mata kuliah? Hanya satu, tapi hanya satu mata kuliah ya. Kalau antena aja ya. Jadi tugas akhir Pak baru. Nah kebutuhan itu sebenarnya kalau bisa dalam bulan itu dia harus masuk 20 Pak. Kalau hanya magang saja seperti bagiannya riset itu baru terkonversi yang 4. Jadi dia di sana tidak hanya riset skripsinya, mungkin dia riset sambil belajar tentang ya dasar instalasi, dasar apa. Jadi misalkan ada kuliah antena, kemudian nanti kamu buat apa simulasinya ya, desain apa jadi ya.
baru kita nilai gitu mungkin gitu Pak. Iya. Mata kuliah yang berkaitan dengan itu, dengan hal tersebut. Kira-kira mungkin kadang-kadang memang agak rumit, apalagi jauh ya. Kalau dekat mungkin bisa di beberapa pusat peneliti di Jakarta sana. Bandung Pak, di Bandung. Bandung. Itu memang agak sulit untuk mengukur sekitar tahun 20. Mungkin nanti bisa enggak Pak, mungkin di LIBI, tiga mungkin di sekitar apa pusat. Nah, yang penting dia kenapa keluar itu dia memenuhi SKS. Ya, betul. Ya mungkin harus di konferensi ya. Maksudnya Tidak dijelaskan dari saya. Tapi menarik juga. Ya nanti akan saya sampaikan lah di rapat ya untuk antisipasi ini. Ya. Oke, Kan ada kan? ya. Itu harus banget nih untuk mulut. Terima kasih jawabannya Pak. Nanti masih ada pertanyaan dari kawan-kawan. Iya, sumpah ini enak banget ya, segede sih, parah. Like selebih itu. Saya patut. Bilangnya sih enak banget, tapi pas lompat ketiga. Pak, tolong sebut Aduh, nama yang dan nanti banget saya kayaknya, jadi bisa lagi. Biasa aja nggak? Gak ada ikut-ikut. Halo, siapa? Tolong jelasin sama gue, kenapa cewek-cewek cantik di luar Saya dulu sana Terus kan. kalau makan Pak apa ya? Pak Ferry ini. Pak Ferry Chandra, Pak Ferry Chandra. Silakan. Pak Ferry Chandra, Pak Ferry. Ya. Terima kasih Pak Ton. Pak Iyu, terima kasih atas penyampaian materinya cukup menarik ya. Mungkin sebagai informasi bahwa di jurusan elektro itu selain telekomunikasi dan power, lagi prodinya adalah informatika. Mungkin kami ingin ketahui juga apa benefit atau peluang dan juga bisa yang berkaitan dengan informatika atau smart system atau yang berkaitan itu mungkin bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih mungkin saja. Sebenarnya kita ada pusat informatika, ada pusat penelitian elektronika dan komunikasi, ada pusat penelitian informatika, ada pusat penelitian elektronika, pusat penelitian tenaga listrik dan mekatronik, jadi power dan robotik. Nah informatikanya mungkin bisa dilihat nanti di website ya. Tapi yang jelas dia udah lebih besok ya. Jadi yang berbau interface itu udah dimurnikan sama dia. Jadi setahu saya ada apa ya, data ada kemudian dia kita punya HPC Pak, high performance computing, high apa namanya yang berat untuk memprosesor di dalamnya. Gratis ya kalau mau. Itu Pak untuk informatika data bisa dipakai. Dan aplikasi-aplikasi juga banyak. Jadi tapi kebanyakan itu software untuk ada juga ada encryption ya. Yang levelnya video encryption, kemudian dan juga sudah GIS ya, GIS kemudian dan juga yang terkait dengan software untuk kayak biomedik gitu ya. Kalau power sih ada di Telimax sendiri itu ada robotik ya, ada powernya dia udah ke motor ya, motor juga ya research ya, generator kemudian angin ya, generator angin kemudian nah kita punya ada molding Pak, molding metal ya, jadi kita bisa buat dari desain gambar sampai komponen. Jadi kalau mau buat komponen motor itu bisa ya, kita punya molding itu memang mungkin satu-satunya di Indonesia ya. Biasanya ada molding atau 3D printer ya, 3D printer tapi mekanik apa metal tentunya. Jadi biasanya kan itu terbuat dari plastik ya,
3D printing. Ini adalah bentuknya metal. Mungkin itu Pak, nanti bisa dilihat di informatika dan tenaga listrik dan mekatronik. Mungkin ini nanti isu ini saya pikir untuk belajar merdeka ini harus dikerjasamakan dengan BIPIT Pak. Untuk kita support, kita bikin kelas dan lain-lain. Oke, Pak Yuyu, terima kasih. Masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, Pak Yuyu? Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih. Bagi pertanyaan satu lagi, bagi juga. Jadi Pak Edi. Halo, silakan Pak Edi. Kalau melihat yang dibicarakan oleh Pak Edi tadi, sepertinya di LIPI mungkin belum diinikan ya dengan fix bagaimana tata cara prosedur untuk kalau misalkan ada mahasiswa yang mau magang dalam rangka Merdeka Belajar. Nah, itu kami juga ingin tahu nih, ada mahasiswa saya yang ingin melaksanakan magang dalam konteks Merdeka Belajar, itu ada nggak semacam tata cara prosedur gimana kemenangan. Nah, kalau di sini sudah membuat itu secara lengkap, ini kan sudah ada SOP-nya itu Pak. Nah itu bisa maksud. Terima kasih Pak. Terus terang aja, belum ada Pak. Belum ada. Ya, belum ada. Dan ini baru, kan Merdeka Belajar ini baru Pak ya. Baru. Iya ya. Nanti ya, ini isu ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan lah ya. Saya akan disetting. Nanti mungkin antara Dikti dan nanti BRIN malah ya. Kalau udah BRIN kan nanti melebur ke BRIN semua, harus ada harus ada MOU dan kita kerjasama gimana untuk menghandle mahasiswa supaya mereka bisa bareng di tempat libat. Jadi belum ada Pak. Nanti kita akan support. Tapi ini kan udah masalah nasional Pak, nanti harus ke levelnya kementerian. Baru turunkan ke bawah. Kan Litbang ini banyak banget Pak. Jabatan, lapan, kemudian dan lain-lain ya. Nah, tapi nanti khusus untuk elektronik dan telekomunikasi, saya akan sampaikan nanti kita sampaikan. Kita butuh ruangan, butuh ini ya. Kita kan punya roadmap riset, harus disamakan dan seterusnya ya. Baik Pak, itu Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Pak Yuyu Wahyu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kami. Akhir kata kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Yuyu, Mohon maaf siang. tidak ada kata-kata yang tidak. Lanjut. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Tengku Tugas Andi PMP, STMM, RAPP. Namun sebelumnya saya akan baca sedikit CV dari Bapak tersebut. Lahir di Tegalang tanggal 1 bulan April tahun 1992, alamat Puri Indah BOBI nomor 27, pekerjaan kampus relationship manajer PT RAPP, istri masih satu ya Pak, ya Pak, anak masih 2, pendidikan terakhir dari magister manajemen dan teknik kimia Universitas Kuala Banda Aceh. Nah, untuk itu pada Pak Tengku, silakan untuk memaparkan hal yang akan disampaikan kepada kami dengan sinergi antara industri dan universitas dalam membangun sebelum merdeka. Sudah tempat kami, silakan. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup dengar Pak ya? Cukup jelas.
Baik, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada pagi bahagia ini kita bisa jumpa dalam forum ini. Saya hormati Pak Dekan, saya mewakili Pak Ketua Jurusan dan Bapak dosen, alumni dan mahasiswa hadir. Saya tidak akan menyiapkan secara khusus Pak presentasi, namun saya akan langsung bicara tentang Merdeka Belajar dari DPR. Sharing aja ya. Kebetulan saya di RPP memang menangani kampus advisor. Jadi semua hal yang terkait dengan hubungan dengan kampus itu semua saya yang handle. Jadi apa saja yang menjadi ruang lingkup pekerjaan saya? Karena adalah misalnya terkait kunjungan industri mahasiswa. Kemudian ada mahasiswa yang mau penelitian kita juga saya handle. Kemudian juga kita sudah 10 tahun juga menjadi tempat koas bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Industrial. Jadi ada satu stase di koas itu namanya IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Kerja. Nah itu mereka 2 minggu. Jadi setiap dokter koas itu dia 2 minggu pasti di kita dalam satu stase. Nah, kemudian juga kunjungan dosen dan lainnya. Untuk kegiatan magang, ya kita belum bicara Merdeka Belajarnya Pak. Magang kita sudah ada SOP-nya, magang reguler. Jadi magang reguler kita setiap tahun tuh ada buka 4 batch. Ya. Jadi seluruh calon peserta kerja praktek atau intensif atau magang, dia harus menyesuaikan diri dengan 4 intake yang kita buat. Nah, pertama tuh di Januari, kemudian yang batch keduanya di bulan April, kemudian batch ketiganya di bulan Juli, kemudian batch keempatnya di bulan Oktober. Jadi yang reguler ini mereka minimal harus berada di kita itu 1,5 bulan dan maksimal 3 bulan. Jadi boleh 3 bulan. Jadi 1,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, kita tidak mengizinkan kalau dia minta cuma 4 minggu enggak. Karena kita sudah susun ininya. Untuk waktu 45 hari kerja itu kita sudah susun. Kita sudah susun apa yang dia harus lakukan, ya mulai dari orientasi sampai dia kita kasih tugas khusus, atau kalau dia dari kampus sudah punya tugas khusus, ya kita pembimbing yang kita tunjuk di lapangan akan terus membimbing mereka. Dan seminggu terakhir mereka harus menyelesaikan laporan dan presentasi di panel yang kita tunjuk. Nah itu yang terkait magang reguler. Dan magang reguler ini manajemen sudah menetapkan maksimal sebetulnya 25 orang ya, dari jurusan, bukan hanya teknik tapi juga bisa manajemen, ilmu komunikasi dan lain-lainnya, psikologi. Ini sekitar 25 orang. Makanya kita menetapkan yang keluar masuk ke kita, jadi siapa cepat dia yang kita terima. Nah, jadi itu kendala saat ini yang saya lihat ya, mohon maaf Pak, kalau saya dari kita organisasi ini sering terlambat ya. Nah, terlambat, saya memahami betul kan, untuk orang mahasiswa itu kerja praktek kan ada minimal SKS yang dia harus kejar juga kan. Nah, tapi di tempat lain saya lihat cepat gitu ya. Bahkan mereka sudah menurunkan persyaratannya gitu ya, peserta SKS-nya untuk mengajukan kerja praktek atau internship ini. Jadi yang saya alami selama 3 tahun terakhir ini dari universitas di luar, mereka cepat ya. Malah saya nggak tahu bagaimana prosedur di kampus mereka. Malah setahun sebelumnya mereka keluarkan surat. Misalnya mereka mau kerja praktek di tahun 2021, di Juli 2021, mereka sudah keluarkan suratnya di sekarang. Nah, itu yang mereka buat. Jadi kita ya tidak alasan kita misalnya menolak misalnya dari katakanlah dari semua perkara ya. Tidak mau penuh kan tidak mungkin ya, yang lain juga belum masuk kan ya. Nah, gitu. Jadi ini perlu jadi perhatian kita juga. Kemudian Bapak sekalian terkait kampus Merdeka ya. Merdeka ini kita saat ini sudah ada juga melakukan kerja praktek yang waktunya panjang. Tapi ini kan vokasi yang program di bawah teknologi paper. Itu mereka di kita selama 2 semester lah. Jadi mereka mulai sekarang nih Juli, mereka masuk, mereka akan berakhir di semester depan. Di 2 semester mereka full di sini.
Nah, cuma nanti di semester depan dia mungkin di pertengahan semester mungkin mereka akan kembali ke kampus untuk menyelesaikan laporan kertas kerja atau menyelesaikan program D3-nya. Jadi sebenarnya mereka 2 semester di sini. 2 semester di sini. Tapi ini kalau pemahaman saya berbeda dengan konsep kampus merdeka. Karena memang intensif atau magang yang 2 semester mereka di sini ini sudah mengikuti apa yang menjadi arahan di program vokasi. Karena di program vokasi itu memang mensyaratkan 2 semester di industri, ya. Jadi nggak ada mata kuliahnya. Jadi memang 2 semester itu ada ininya, ada konversi mata kuliahnya. Nah, saya lupa Bapak SKS-nya, tapi tidak seperti yang saya dengar tadi dari Bapak penjara sebelumnya untuk kampus merdeka. Karena kalau sepemahaman saya, kalau kampus merdeka misalnya kita lakukan untuk mahasiswa teknik elektro di RAPP. Kita selama 1 semester di sini, mungkin ada mata kuliah yang menjadi mereka yang dikonversikan ke dalam mata kuliah mungkin ya. Misalnya kita juga pernah diskusi dengan jurusan teknik kimia. Misalnya ada mahasiswa yang 6 bulan di sini misalnya, nanti dia jurusan teknik kimia itu sudah menulis ya mata kuliah apa kira-kira yang bisa dikonversikan. Misalnya termodinamika gitu ya, heat exchanger dan sebagainya. Jadi di sini kita pun gampang meletakkan mentor yang juga sebagai katakanlah dosen yang kita tunjuk untuk membantu di sini, yang koordinasi dengan dosen yang ada di kampus. Nah itu di teknik kimia ada ini Pak ya, kita sudah mulai diskusi untuk menerapkan hal tersebut. Saya pikir peluang untuk teknik elektro juga terbuka Pak. Nah, pada hari ini saya belum bawa orang teknis karena kita kan masih bicara kebijakan ya Pak ya. Kalau memang kita serius misalnya, nanti kita akan coba bawa diskusi orang-orang teknis ya, yang betul-betul memahami misalnya untuk teknik elektro itu apa yang bisa kita terapkan di metode mereka implementasi di sini sebagai konversi kalau mereka misalnya memilih 6 bulan di RPP. Nah kalau dia 6 bulan di RPP berarti kan dia mengambil dua batch magang reguler yang saya buat. Jadi misalnya katakanlah si A, dia mengambil 2 batch dia. Misalnya dikatakanlah di Januari 2021 dia ambil, terus dia tak akan ikut lagi dia di April 2021, berarti 2 batch dia. Nah itu mungkin tak mungkin sekali ya. Nanti teknisnya baru kita ini kan kita lihat dulu mata kuliah apa yang bisa didelegasikan ya ke teman-teman saya yang di sini ya. Saya yakin di sini juga banyak staff-staff kita juga yang di luar negeri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, RPP itu secara umum dia atau capability unit ya. Kita ada real power yang menghasilkan energi ya, yang kapasitasnya itu 3 kali dari PAD atau panjang. Jadi kita ada real pump ya, yang menghasilkan pump. Kemudian dari vapor yang menghasilkan kertas, dan ada real fiber ya yang menghasilkan kayu itu menjadi pump. Kemudian kita baru ada lagi APR, Asia Pacific Rayon, yang menghasilkan serat untuk pembuatan pakaian. Dan sekarang yang sedang dikomisioning itu kita ada APY, Asia Pacific yang menghasilkan benang. Jadi kita sudah sebagai kawasan, di sebuah kawasan terpadu di hulunya, insya Allah sampai ke hilirnya. Nah, itu secara umum yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti ada pertanyaan, persoalannya apa ya? Ya persoalannya sama, sebenarnya persyaratan sangat normatif karena kita surat dari kampus, dari Departemen Fakulti, kemudian maksudnya proposalnya yang prakteknya. Jadi kita mau tahu si mahasiswa kita tuh dari apa gitu ya. Sering mahasiswa KP itu kan dari awal dia tak jelas gitu ya. Kita pun nanti mencari usernya atau cari mentor lapangannya juga kesulitan.
Oh iya. Misalnya dia jelas itu mau kita PLC misalnya kan, Dipokan. atau apa itu ya. Nah, saya strategi juga kurang Iya. paham. Nah, apa? Itu kimia saya paham lah karena saya satu di kimia. Nah, jadi ini dari awal memang dia harus sudah di kampus tuh dia sudah punya ini. Dia Iya, ada orang di situ loh. Nah, itu yang KP ya. iya, lo mesti itu. Para mahasiswa ingin KP-nya secara kampus mereka ini, ya kan lebih lama waktunya kan. Atau mau cuma 3 bulan ya nggak apa-apa juga. Berarti kan hanya beberapa mata kuliah aja. Nah, kan kita ada waktunya banyak kayak kampus merdeka ini. Jadi itu sedikit yang perlu kita mengatakan. Kita berencana adik-adik kita ingin mengimplementasikan kampus merdeka di kita. Nah, saya kira itu tidak ada masalah sama kita. Ada masalah itu kuota. Ya, dengan kuota 25 tadi, itu kan udah harus mewakili semua ini. Iya. 25 ini di luar yang pop and paper, Pak. Ya, pop and paper itu kita udah tersendiri karena kita kerjasama kan. Jadi udah mereka sekarang ada 46 orang sama kita. Nah, jadi walaupun suasana COVID ini kan mereka di swab semua ya. Karena nggak bisa tunda. Jadi saya ingin sedikit cerita mereka ini sebenarnya dari manajemen ini suasana COVID ini kan sangat sensitif sekali. Ya, apakah nanti mereka bawa ini kan itu jadi masalah. Tapi karena mereka harus masuk di dunia, mereka akan tertunda virusnya. Akhirnya kita buat persyaratan semuanya di swab. Sekarang mereka sedang melaksanakan kerja praktek. Nah, untuk yang non untuk sementara kita memang kita nanti cepat berlalu bisa kita mulai lagi. Jadi semuanya sekarang kita hold. Jadi sejak Maret sampai hari ini semua kita stop program intensif atau magang. Nah, ya saat ini juga di kan sedang grafik naiknya. Jadi kita dan kita ada di karyawan sekarang dibatasi dari kontrak. Nanti kita bisa bicarakan hal ini. Jadi pakai kuota mungkin nggak bisa banyak-banyak, Pak. Misalnya kita akan ya, dengan banyak-banyak, ya paling 2 orang atau 3 orang, dan kita coba misalnya untuk implementasi dalam ini. Tapi kita berharap memang yang itu seleksinya dari kampus ya. Kalau terkait misalnya akomodasi mes kita tersedia. Ya. Kemudian tapi itu hal-hal yang ini yang penting terkait kampus merdeka ini. Kemudian yang mengembangkan itu yang magang, Pak ya, magang industri. Kemudian satu syarat lagi nanti semua peserta kita magang mereka harus terdaftar di program asuransi kesehatan. BPJS atau lainnya terus kita harus terdaftar. Ya, kalau BPJS tenaga kerja itu kita yang tanggung. Ya, karena kita semua peserta magang kita asuransikan ya di BPJS tenaga kerja. Tapi kalau kesehatan itu memang dari BPJS harus dari awal. Mau BPJS atau lain terserah. Ya. Saya kira itu hal yang penting. Nanti kalau ini bisa bertanya, pada prinsipnya kita sangat terbuka. Cuman kendala kita hanya masalah kuota aja. Ya. Semua kuota di sini nanti yang lain protes juga kan. Nah ini baru teknik elektro, nanti teknik kimia kan, teknik mesin lagi kan. Nah, itu. Karena kita memang dibatasi untuk kuotanya secara umum, secara totalnya. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Teguh atas pemaparan yang begitu luar biasa. Banyak hal-hal baru yang kami dapat. Pertama, tadi bagaimana kami selalu tertinggal dari orang lain untuk mendaftar ke magang reguler. Mungkin ini jadi pembelajaran bagi kami. Kemudian ada 4 batch dalam 1 periode 1 tahun, 9 Oktober. Kemudian maksimum kapasitas yang dimiliki oleh
RAPP itu hanya 25 orang untuk seluruh proses magang. Yang paling penting lagi kayaknya perlu kita bicarakan lebih lanjut jika ingin membahas tentang kampus Merdeka Belajar. Nah, untuk itu mungkin ada pertanyaan daripada partisipan. Mungkin bisa 2-3 pertanyaan ya Pak, jika ada yang bertanya. Alumni, ada yang mau bertanya kepada Tentu. Boleh Pak? Saya Pak. Aci ya? Iya. Pak. Oke, silakan sih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak-Bapak, dosen, Pak, untuk Sespandiat. Pertama kali kita jumpa nih Pak. Jumpa itu melalui ya. Tentu perkenalkan, nama saya Tiga itu. Saya dari KPU. Saya bukan sebuah alumni Pak. Jadi izin Pak tentu sekarang RAPP kan sudah menjelma jadi perusahaan yang terkaitnya itu kan nomor pabrik kedua di dunia ya Pak ya. Ya. Jadi informasi-informasi seperti ini yang kan indahnya kalau RAPP itu berikan informasi kepada kampus. Jadi melalui kampus seperti ini, kampus yang ada di ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar program belajarnya. Karena kita yakin kan di Riau ini yang paham sama RAPP. Istilahnya kalau kita di lapangan itu dari kayu bikin kain itu kan orang yang paham. Dan teknologinya saya yakin ini orang Riau tak tahu itu Pak. Dan saya yakin sekali teknologi ini buat saya oleh orang-orang yang di luar Riau. Jadi mengenai informasi-informasi itu indah rasanya kalau RAPP memberikan informasi kepada si dari Riau dan menyesuaikanlah kampus-kampus yang ada di Riau, menyesuaikanlah dengan kebutuhan saya. Itu kalau dapat yang kampus-kampus tempatan dikasih lah uang yang jadi untuk pemasangan ini seperti yang saya sampaikan harus ada universitas lain datang seperti bukan gitu memang yang lebih perusahaan besar jadi yang saya pikir kalau adalah kampus dan uang yang dan kedua bahasa tadi ada harus bagaimana tahap kalau bisa tambahkan jadi 30 Riau atau universitas yang ada saya sudah aktif ya Pak dan Hujan. Oh, oke. Terima kasih mungkin itu aja masukannya Pak. Saya assalamualaikum. Halo, Pak Tengku silahkan langsung tanggapi. Oke, makasih Pak Acizul ya. Ya, insya Allah kita akan coba inilah ya. Ya Pak. Dan coba ini ke kawan-kawan di kampus untuk roadshow lah ya, lebih meningkatkan. Kemudian satu lagi Pak, jadi kita juga sebenarnya berharap gini, ya kampus ini, terutama yang lokal ya, kayak Unri, terutama Unri gitu ya, data wisudawan tuh
kita sebenarnya sangat butuh gitu ya. Karena begini, kita memang jarang membuka secara kalau ada lowongan, kita tuh jarang membuka secara ini Pak. Kita buat job fair itu jarang kan. Nah, jadi kan kita biasa dari database yang masuk ke kita. Jadi kita utamakan database yang masuk. Misalnya ada si A, dia mengajukan lamaran ke kita. Jadi ketika misalnya user departemen A butuh, ya HR recruitment kita biasanya men-tracing dulu dari database yang kita punya. Telepon, apakah Anda bersedia ikut tes di kami gitu. Nah, bisa juga di kita data alumni, misalnya kalau di Politeknik Bengkalis itu rajin dia kasih kita buku sudah lengkap dengan nomor telepon dengan IPK dan segala macamnya, orang mana dia. Jadi kita gampang men-tracing. Karena kita memang ada kebijakan untuk rekrutmen itu kan proses pertama kita ring 1 kita. Ya. Kita pasti pertama kita kasih kesempatan anak-anak pahlawan dan siap ya. Yang dekat dengan kita kan. Kita kasih kesempatan mereka pertama untuk tes dulu. Ya. Kalau mereka nggak lulus baru kita ambil yang Riau secara keseluruhan. Nggak lulus juga lagi baru kita kejar ke mana-mana. Nah, kadang-kadang kebutuhan kita ini sangat ini, saya nggak bilang turnover kita tinggi, tapi kebutuhan kita sering mendadak. Misalnya di departemen A ada 2 orang yang resign, ya kita kan harus coba cari penggantinya. Itu kan nggak mungkin kita buat pengumuman di Rio Pos hanya untuk cek orang kan, hanya dari database yang kita miliki. Waktu berapa menit lagi? Kita panggil gitu ya. Kemudian satu lagi kita juga terbuka kalau misalnya dari jurusan elektro mengundang untuk kuliah praktisi ya. Jadi kita bisa berbagi ini juga bagaimana sebetulnya sekarang aplikasi dari teknik elektro di perusahaan gitu ya. Jadi saya bisa kirim orang untuk dia memberikan kuliah umum secara lebih teknis ya, secara teknikalnya. Tapi kalau secara umum misalnya kebijakan itu bisa saya yang langsung yang ini yang memberikan. Tapi kalau yang misalnya hal-hal yang lebih sifatnya teknis, nah, nanti saya akan cari orang teknisnya. Minimal dia level supervisor di tempat kita untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa atau juga memberikan share pada bapak dosen di kampus. Nah, kemudian ya kampus tempatan memang selama ini kita utamakan Pak Haji ya. Dari seluruh, misalnya 25 itu pasti dominannya dari kita. Lengkap lah, dari Muhammadiyah ada di situ, dari Padang Kuning, ya, dari Politeknik dari Politeknik Chevron itu PCR, Politeknik Bengkalis. Itu pasti selesai kita lebih dahulu kan. Nah itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi kalau ada. Satu pertanyaan lagi. Pak Ketua. Terima kasih Pak Tengku. Ya Pak. Ya. Luar biasa Pak, kami dapat pencerahan hari ini. Ya. Dengan Pak Tengku sebenarnya dan beberapa forum kita sering ketemu ya Pak ya di fakultas ya Pak. Ya. Gini Pak, tadi menarik sekali akan kita tendang lagi dengan persoalan-persoalan yang sangat teknis ya Pak. Kami juga sekarang sedang merevisi kurikulum Pak untuk implementasi kampus Merdeka di kurikulum kami. Nah, tadi Pak Tengku mengatakan bahwa nanti akan bisa dibantu juga dengan teknik. Nah, yang saya tanyakan Pak, untuk tim teknis ini, apakah bisa kami nanti misalnya draft kurikulum yang sudah kami buat, terus nanti kami sampaikan ke Bapak, atau kami mengundang tim teknis ke kurikulum kami, tim kurikulum itu jumlahnya mungkin hanya 6 atau 5 orang, terus mungkin kami adakan pertemuan. Kalau masih COVID tentu daring Pak. Kalau tidak COVID tentu kita akan ketemu langsung. Mohon Pak penjelasan bagaimana bagusnya kami untuk memfollow up ini Pak. Terima kasih Pak Tengku. Terima kasih Pak. Saya kira dua-duanya bisa kita lakukan Pak. Jadi tahap awalnya mungkin kasih ke kita dulu draftnya ya kan. Jadi ketika kita daring, ya karena saya pikir kami memang dari manajemen sudah keluarkan ini sampai Desember kita memang masih lockdown. Kita jadi karyawan kita ini sampai 31 Desember nggak boleh keluar. Ya masih harus berdiam di sini aja.
Jadi saran saya memang kalau memang ada transfer ke saya, nanti saya diskusi dengan teman-teman di sini, ya kan, dengan departemen yang terkait dengan hal itu untuk minta masukan. Nanti baru kita agendakan lagi meeting secara daring aja Pak. Lebih saya mungkin tidak akan mengurangi apa lah ya, tidak akan mengurangi substansinya. Jadi nanti kita bisa, jadi kami ngumpul di satu tempat sini atau masing-masing. Karena kami di sini juga meeting, Mbak. Misalnya saya meeting tetap di sini, di rumah, kadang di kantor saya. Kita nggak jarang sekarang kita meeting bersama di satu ruangan sekarang di sini di RBP. Jadi kita meeting di sini pun tetap pakai Zoom juga dari ruangan masing-masing, gitu ya. Jadi memang kita perlakukan sangat ini juga untuk physical distancing ini. Oke, gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita berikan semaksimal yang bisa kita bantu lah. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Teguh atas pemaparan yang begitu luas dan menarik bagi kami, sehingga kami dapat menarik beberapa buah kesimpulan bahwa RAPP sangat terbuka dan mensupport pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu SOP penuh dan bersedia untuk berperan serta dalam mendukung pembuatan kurikulum berbasis Merdeka Belajar. Yang ketiga, RAPP siap Universitas Riau untuk maksimal mungkin. Terima kasih. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Bisa kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih izin Pak ya. Silakan Pak. Ini ya. Baik, kita masuk kepada sesi terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Yon Emri. Siang Pak Yon. Selamat siang Pak Anton. Sehat Pak Yon ya? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa kita mulai, tapi sebelumnya saya izin untuk membacakan CV dari Bapak supaya mungkin kawan-kawan maupun partisipan lain bisa tahu tentang CV Bapak. Baik, berbicara kita selanjutnya adalah dari PT Indosat atas nama Bapak Yon Emri. Tempat lahir Antau, Juni 1976. Kemudian master degree-nya dari Universitas Padang. Kemudian S1-nya dari bekerja di Indosat. Saya kira itu CV dari Bapak Emri. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada untuk memaparkan materi yang akan disampaikan dalam rangka cara kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih, silakan Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan dan Mewakili, Bapak Ketua Jurusan, Bapak Halim STMT, Moderator Pak Anton. Selamat pagi Pak. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi, sharing kepada teman-teman di jurusan Teknik Elektro Universitas Riau. Sebelumnya saya mendapat info dari rekan saya Bapak Anhar, Dr. Anhar STMT, yang menyampaikan bahwa saya diminta untuk sharing perihal apa-apa aja bidang ilmu yang harus dikuasai harus dikuasai atau harus didalami oleh mahasiswa atau sarjana agar bisa bergabung atau bekerja di PT Indosat, tempatnya di bagian saya bekerja, ya di divisi tempat saya bekerja. Jadi seperti yang disampaikan Pak Anton bahwa
kurikulum Merdeka Belajar itu 20 SKS bisa dipilih oleh mahasiswa, bisa di kampus maupun di instansi perusahaan-perusahaan. Mungkin yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa-apa saja bidang ilmu yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang agar bisa siap pakai ya. Kalau dulu zaman saya masih di mahasiswa di S1 siap untuk dididik ya. Mahasiswa itu siap, sarjana itu siap untuk dididik. Mungkin yang sekarang sudah berubah, mahasiswa itu adalah siap pakai, sarjana itu sudah siap pakai ya. Jadi inilah saya akan sharing perihal apa-apa saja bidang ilmu yang harus dikuasai oleh mahasiswa sehingga pas saat sarjananya nanti dia bisa langsung bergabung oleh perusahaan. Terus saya sampaikan bahwa banyak perusahaan saat ini yang memang membutuhkan mahasiswa yang siap pakai karena memang persaingan bisnis ya, persaingan bisnis yang menyebabkan bahwa kita harus siap berlari kapan aja gitu. Oke, kita mulai aja. Saya coba sharing, mudah-mudahan berhasil. Saya sharing. Apa sudah muncul? Sudah Pak? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Kali ini adalah peran industri atau lembaga dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar jurusan Teknik Elektro Universitas Riau, Kamis 3 September 2020. Orang dulu mengatakan kenal tema kata sayang, maka saya sedikit memperkenalkan diri meskipun tadi Pak Antun telah memperkenalkan. Nama saya Yon Endri, saya lulusan S1 di Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara pada tahun 2000. Saya lulusnya berbarengan dengan Pak Anhar. Tahun 2005 saya lulus sebagai Magister Manajemen MM di Universitas Negeri Padang. Dan saya bergabung di Indosat sejak tahun 2001 hingga sekarang. Jadi perusahaan Indosat adalah perusahaan pertama saya hingga saat ini ya, belum pernah pindah. Masih setia. Ya, masih setia. Jabatan saya Assistant Vice President, Head of Supply Chain and Manufacturing Delivery. Oke, kita lanjut. Di Indosat, sebentar ya, saya coba. Indosat Uridu Bisnis, di Indosat itu bisnis besarnya adalah ada dua. Yang pertama, business to consumer, atau kami sering menyebutnya dengan B2C. Yang kedua adalah business to business. Apa itu business to consumer? Business to consumer adalah seperti yang selama ini Bapak Ibu sampaikan, menggunakan mengenai gadget ya. Jadi gadget itu diisi oleh SIM card IM3, digunakan oleh Bapak untuk data atau untuk voice atau SMS dan sebagainya. Maka ini yang kami sebut dengan business consumer, di mana kami melayani langsung ke end customer ya, langsung ke end customer. Selanjutnya adalah bisnis. Apa maksud bisnis to bisnis? Kalau bisnis to bisnis adalah maksudnya Indosat melayani customer-nya yang berupa perusahaan, instansi, bisa lembaga, bisa kampus, bisa apa aja, tapi yang jelas tidak orang perorangan. Itu kami sebut namanya business to business. Saya sampaikan sedikit produk-produk, sehingga dari produk ini saya akan detailkan kira-kira apa saja knowledge, bidang ilmu yang harus dikuasai oleh mahasiswa, sehingga ketika lulus bisa bergabung dengan perusahaan seperti Indosat atau sejenisnya ya, yang telekomunikasi. Oke, di business to business itu, produk di Indosat sendiri ada layanan internet. Ada layanan internet, saya akan bahas 3 dulu. Ada layanan internet, layanan point to point, P2P maksudnya point to point connectivity, ada Indosat Phone. iPhone ini Indosat Phone, bukan iPhone Apple atau apa, Indosat Phone. Di internet sendiri kita ada layanan internet domestik, ada internet internasional, ada mix ya, jadi gabungan antara domestik dan internasional. Sementara di point to point connectivity kita melayani list line, kalau bahasa orangnya list line,
kita namakan least circuit atau layanan Ethernet layer 2, layer 3. Itu juga dengan Indosat Phone. Nah, untuk gambaran umum layanan internet internasional maupun internet domestik, customer misalnya dalam hal ini Universitas Riau itu kita akan layani untuk internet internasionalnya hingga semua mahasiswa atau dosen atau siapapun di Universitas Riau bisa menikmati internet yang Indosat sampaikan. Itu juga konfigurasi untuk internet domestik. Pada prinsipnya hampir sama. Di sini kita menggunakan layanan cloud network Indosat di sini untuk dilanjutkan ke upstream baik internasional maupun upstream di domestik sendiri. Selanjutnya untuk konfigurasinya yang globalnya seperti ini, dari kantor customer kita tarik ke kantor Indosat terdekat, kemudian baru kita lanjutkan ke internet backbone atau upstream yang ada di domestik maupun di internasional. Selanjutnya untuk layer 2, layer 3 internet melayani perusahaan-perusahaan atau institusi atau apapun yang pengen saling berkomunikasi antar cabang dengan perusahaan antar cabangnya. Jadi ini bukan internet, tapi kita menamakannya layer 2 point to point MPLS atau point to multi point. Begitu juga dengan layer 3-nya ya, ini misalnya layer 3 itu juga sama, kita melayani adalah untuk point to point atau point to multi point. Contoh misalnya Bank Mandiri atau Bank BCA di kantor kita ingin terhubung ke semua Bank BCA yang ada di Indonesia. Jadi kita melayani semua kantor cabangnya dan kita layani dengan layer 2 point to point. Selanjutnya low level design, artinya desain yang lebih detail, kira-kira seperti ini. Pelanggan kita melayani beberapa layanan dengan last mile itu maksudnya last mile kalau bahasa Inggris last mile Indonesia kilometer terakhir atau ujungnya apa kita layani dengan apa ya, dengan radio misalnya untuk bandwidth yang kecil kita menggunakan radio, baru kita teruskan menuju networknya Indosat. Kalau dengan Evo akan seperti ini kira-kira, dan akan diteruskan ke networknya Indosat. Sementara kalau internal wiring, andai kata di dalam Pusundri kita sudah ada network Indosat di dalamnya, mungkin di kantor rektor atau TDK-nya, maka kita tinggal laying kabel aja internal. Selanjutnya untuk iPhone juga hampir sama. Jadi kita layani pelanggan yang punya PBX sendiri, kita layani dengan perangkat-perangkat yang berbasis Ethernet, kemudian untuk diteruskan ke PBX iPhone. Nah, selanjutnya saya sampaikan, saya balik dulu, semua perangkat-perangkat yang ini, baik ini namanya perangkat switch, perangkat router. Untuk yang iPhone, juga untuk yang wiring kita menggunakan perangkat router. Untuk yang FO juga kita menggunakan modem FO Ethernet yang pada prinsipnya adalah router juga atau switch. Kita menggunakan perangkat router. Hampir semua untuk bidang produk tadi, ketiga produk ini menggunakan perangkat router. Jadi diharapkan untuk menguasai produk yang tadi, diharapkan mahasiswa atau sarjana bisa menguasai apa itu router atau internet base. Sedikit saya sampaikan bahwa untuk router sendiri terjadi, ini agak lebih detail, mohon maaf, sedikit lebih detail. Network komponen seperti mahasiswa diharapkan bisa mengetahui apa itu OSI layer, apa itu TCP/IP, bagaimana router, layer 2, layer 3 switch, apa itu firewall, access point, controller, endpoint, atau server. Untuk network topologinya, second tier itu bagaimana, third tier bagaimana, spine leaf, wide area network atau small office. Itu diharapkan mahasiswa menguasai materi-materi ini. Untuk connection juga, bagaimana itu koneksi dengan menggunakan fiber optic, menggunakan kabel UTP, apa itu PoE maupun identify interface. Selanjutnya, untuk network
fundamental diharapkan mahasiswa juga mengetahui bagaimana itu TCP, UDP, konfigur IP versi 4, IP versi 6, subnetting, unicast, anycast maupun multicast. Selanjutnya dengan wireless principle juga mahasiswa harusnya menguasai Wi-Fi channel, SSID, radio frekuensi, encryption, MAC address. Selanjutnya network access, diharapkan mahasiswa menguasai konfigur VLAN, switch atau router, menguasai spanning tree, discrete connection atau wide line. Ya. Selanjutnya routing table juga harus dikuasai, bagaimana cara router itu membuat decision konfigur static root maupun dynamic root dan mengenai security sendiri. Itu tadi untuk 3 produk, yaitu internet, layer 2, point to point maupun ePhone. Untuk bidang ini, untuk produk ini diharapkan mahasiswa tadi menguasai router. Nah, saya tambahkan sedikit bahwa mahasiswa diharapkan juga tidak hanya menguasai teori, setidaknya mahasiswa menguasai satu brand. Router sendiri banyak brandnya, mulai dari yang terkenal itu Cisco, ada Mikrotik, ada Juniper, ada Alcatel-Lucent dan sebagainya ya. Yang sekarang yang lebih sedang booming itu yang Cisco. Jadi diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori-teori tentang Ethernet base, tapi minimal setidaknya bisa tidak menguasai sedikitnya 30% atau 40% bisa melakukan konfigurasi terhadap router. Karena di kami di Indosat, jika untuk menerima karyawan akan nilai plus kalau ketika interview atau ketika dites, saya menguasai router Cisco dengan konfig seperti bla 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 seperti itu. Itu yang timbang saya hanya menguasai teori tapi saya belum pernah sentuhan dengan perangkat apapun. Atau juga yang sekarang lagi sedang mulai naik daun itu router Mikrotik ya, mungkin bisa dikuasai. Karena pada prinsipnya meskipun berbeda brand, cara mengkonfignya atau cara semua pesan-pesannya konfigur di dalamnya juga tidak jauh beda, sebenarnya itu hanya beda brand. Oke, selanjutnya saya masuk ke bisnis Indosat yang lain. Produk Indosat di B2B adalah M2M. M2M adalah mesin to mesin. Apa itu mesin to mesin? Mesin to mesin adalah semua perangkat yang kita gunakan yang menggunakan SIM card. Kalau yang sebelumnya di B2C itu ada gadget, handphone atau tablet atau apapun yang kita menggunakan SIM card. Sekarang ini ada perangkat-perangkat yang menggunakan SIM card seperti mesin EDC. Ya, kalau kita melakukan pembayaran di Transmart atau di manapun, kita menggunakan mesin EDC, menggesek kartu debit ATM kita, itu adalah menggunakan SIM card. Menggunakan ATM juga untuk connected car, ya. Connected car itu maksudnya mobil yang bisa terhubung dengan mobil yang lain, misalnya contohnya suatu perusahaan jika mengetahui posisi mobil ada di mana. Smart metering, bisa juga PLN atau PDAM dan sebagainya. Tipe aset tracking, jadi kita pasang suatu perangkat yang diisi oleh SIM card. Kita suatu pasang dipasang perangkat, misalnya ini hampir sama dengan fleet management and track, jadi kita pasang di taksi, di truk, di bis atau dimanapun, sehingga si pemilik perusahaan bisa mengetahui posisi kendaraannya ada di mana gitu. Jadi tidak bisa dibohongi lagi oleh driver-driver. Selanjutnya smart CCTV and surveillance juga, smart brake lightning itu lampu yang bisa menyala otomatis atau kita mematikan semau kita, dengan perangkat kesehatan juga, connected home. Jadi ini juga menggunakan SIM card, dan yang saat ini sedang booming adalah smart city. Smart city ya semua apa yang ada di kota, lampu jalan, CCTV dan sebagainya bisa terukur dan bisa dikontrol oleh di satu sistem. Oke. Nah, kira-kira prinsip kerjanya saya simpelkan aja bahwa
dari end user, apa saja yang dia butuhkan, diisi oleh suatu aplikasi dengan menggunakan SIM connectivity SIM card sehingga bisa jalan. Nah, untuk mesin-mesin ini UM ya, mesin diharapkan mahasiswa bisa menguasai bahasa pemrograman. Jadi pada prinsipnya Indosat tidak menyediakan perangkat, Indosat biasanya membeli perangkat ke beberapa perusahaan-perusahaan. Nanti bagaimana perangkat itu bisa bekerja setelah diisi oleh SIM card atau apapun ya, SIM card atau apa, bisa dengan WiFi juga. Intinya perangkat itu bisa terkonek dengan suatu server, yaitu akan di bahasa programan itu yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat tersebut. Selama ini Indosat menggandeng beberapa mitra ya, karena biasanya suatu perusahaan perangkat atau mitra kita yang menyediakan perangkat, dia akan menyediakan bahasa programan sendiri. Nah, diharapkan dengannya ini mahasiswa bisa menguasai bahasa programan sehingga bisa membuat pemrograman sendiri untuk perangkat-perangkat yang sudah terkoneksi tersebut. Misalnya ada perangkat A, terus mitranya A, perangkat B, mitranya B, itu kan berjalan sendiri-sendiri. Nah, selama ini belum bisa digabungkan. Diharapkan ada satu program yang bisa menggabungkan beberapa perangkat tersebut. Oke, selanjutnya adalah saya masuk ke data center atau data recovery center. Apa itu data center? Yaitu kalau selama ini Universitas Riau punya server untuk melayani siswa atau mahasiswa. Nah, server tersebut kalau selama ini Unri harus menyiapkan ruangan, menyiapkan AC-nya, menyiapkan maintenance-nya dan sebagainya, maka Indosat menyediakan data center yang kebetulan saat ini data center tidak ada di Riau, hanya ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu juga dengan data recovery center. Recovery center adalah untuk perangkat backup ya. Jadi biasanya yang selama ini menggunakan adalah bank. Bank itu ketika punya data center, dia akan harus punya data backup, data recovery center. Khawatir ada terjadi bencana alam atau musibah, misalnya Bank BNI di Jakarta dia punya data center sendiri, dia harus punya backup ketika ada musibah, bencana alam dan sebagainya, tidak apa yang dirugikan, tidak ada data yang hilang karena tetap terbackup di data recovery center. Ya, Indosat sendiri di data recovery center, Indosat tidak hanya menyediakan ruangan, tapi menyediakan ruangan kerja. Jika terjadi bencana, maka teman-teman mitra atau pelanggan bisa tetap bekerja untuk tetap layanannya bisa tetap berjalani. Oke, ini saya lanjutkan. Indosat menjadi luhur punya data di center maupun data recovery center, disaster recovery center. Nah, untuk yang ini, kalau untuk yang data center dan data recovery center, maka bidang ilmu yang dibutuhkan kebanyakan adalah sistem kelistrikan. Ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena data center itu kita menyediakan ruang, di mana ruang itu kan butuh listrik, AC, ada genset, ada rectifier. Rectifier itu untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, ada UPS, dan sebagainya. Diharapkan mahasiswa bisa menguasai ini untuk bisa bekerja untuk di bidang data center maupun disaster recovery center. Selanjutnya adalah cloud. Kalau tadi saya sampaikan bahwa harus memaintain sendiri, maka dengan cloud ini, dengan data center, Universitas bisa menempatkan servernya di dalam Indosat. Jadi di data center Indosat, jadi sehingga tidak perlu menyiapkan ruangan sendiri, hanya Indosat yang menyiapkan semua ruangannya, listriknya, AC-nya dan semuanya. Teman-teman Universitas Riau yang mengelola perangkatnya. Untuk cloud itu berbeda, semua disediakan oleh Indosat. Jadi tidak perlu menyiapkan server sendiri, tidak perlu menyiapkan ruangan, tidak menyiapkan orang untuk memaintain perangkat. Untuk dengan cloud ini tinggal disimpan di cloud aja. Mungkin sedikit gambaran, mungkin Bapak Ibu punya email yang
email yang free seperti Gmail, Yahoo dan sebagainya, itu kan semua data Bapak Ibu disimpan di cloud. Termasuk ya Bapak Ibu punya Facebook atau apa, nyimpan foto, itu semuanya ada di cloud. Nah, dengan cloud ini institusi ataupun perusahaan-perusahaan tidak perlu menyiapkan apapun, ya, tidak menyiapkan apapun, hanya menyiapkan mungkin 1 orang atau 2 orang untuk mengakses cloud tersebut. Cloud itu hampir sama persis dengan server, cuman fisiknya itu ada di cloud. Cloud itu maksudnya awan, fisiknya ada di awan. Tidak perlu tahu teman-teman ada di mana, ya, Indonesia menyiapkan. Indonesia sendiri cloudnya ada beberapa, itu ada di Indosat Jakarta, ada di Indosat Jatiluhur, dan saat ini Indosat juga menggandeng Google Cloud, Alibaba Cloud, dan Amazon Cloud. Jadi jika pelanggan ingin cloudnya menggunakan Alibaba atau Google atau Amazon, Indosat juga bisa melayani. Samping itu juga Indosat punya cloud sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, bidang ilmu apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa atau sarjana hingga bisa menguasai cloud? Itu lebih ke IT service. Lebih ke IT service, di mana sebenarnya kan server itu adalah komputer dalam kapasitas yang besar, ya. RAM-nya, prosesor, ada virtual machine, ada IT services. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa atau sarjana bisa menguasai ini agar bisa menguasai cloud. Jika nanti bergabung atau melamar di perusahaan apapun sudah menguasai, minimal tidak harus 100%, setidaknya berapa persen, 30%, 20%, atau 25%, sehingga bisa siap untuk pakai untuk di perusahaan-perusahaan yang seperti Indosat atau perusahaan-perusahaan cloud lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah big data. Jadi Pak Yuyus sempat bilang juga, ya, ada big data. Apa itu big data? Big data ini sebenarnya masih baru, ya. Saya kasih contoh. Nah, big data analytics. Saya buka Facebook. Ketika handphone saya mereknya Samsung A5, maka tiba-tiba ada iklan tentang Samsung S5, A5. Ketika saya menggunakan handphone Vivo atau Oppo, maka ada iklan yang tentang Oppo atau Vivo juga. Nah, sekarang saya menggunakan Samsung Note 9, maka di Facebook ataupun di Instagram saya dapat iklan adalah iklannya Note 9. Kenapa mereka bisa tahu saya menggunakan Note 9 sehingga yang ini yang diiklankan? Itulah namanya big data analytics. Jadi big data itu adalah satu ciri yang berukuran sangat besar, ya, volumenya besar, sangat variatif, dan pertumbuhan sangat cepat, yang datanya mungkin tidak terstruktur, tapi bisa diolah sehingga bisa menghasilkan suatu data yang bisa disajikan. Contoh seperti tadi, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, pernah sekali buka iklan, contohnya iklan mobil gitu, ya, atau iklan tentang alat elektronik. Kita buka, misalnya dicari mobil tipe Toyota. Gak lama kemudian ketika Bapak Ibu membuka Detik atau membuka aplikasi lain, itu akan muncul iklan mobil di situ, yaitu salah satunya adalah dari big data, ya. Itu adalah kemampuan dari big data. Tidak hanya itu, big data itu banyak contoh seperti pelanggan-pelanggan luar negeri yang datang ke Indonesia, misalnya, itu bisa diketahui, misalnya dia banyak ke tempat-tempat wisata di sebelah mana, di Riau kah, atau ke Sumatera Barat kah, atau ke Bali dan sebagainya. Dari itu bisa diolah dan kita bisa memberikan, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa beriklan, ya, beriklan untuk menjual produknya tepat sasaran, tidak asal gambling ngasih ke orang lain, kalau ini tepat sasaran. Nah, big data analytics ini sendiri baru nah, apa aja yang harus dikuasai untuk menguasai big data ini? Maaf, ini big data, ya. Itu teman-teman mahasiswa harus bisa mampu menganalisis data. Bahasa pemrograman yang saat ini sedang paling populer adalah Hadoop. Jadi diharapkan mahasiswa bisa menguasai Hadoop
atau sejenisnya, hampir sama dengan mesin tadi ya, bahasa pemrograman, tapi ini agak khusus bahasa pemrogramannya, agak berbeda dari yang lain, karena ini untuk mengolah data yang acak sekali menjadi data yang siap saji untuk disajikan. Termasuk juga big data ini lagi ngetren di saat pilkada atau pemilu, akan ketahuan gitu ketika warga daerah Panam misalnya itu banyak memilih siapa gitu. Jadi semua bisa dicari dari ketika dia mencari tahu calon-calon kandidatnya, itu bisa ketahuan, bisa diolah menjadi suatu data yang siap disajikan. Oke, akhir. Nah, di samping menguasai yang tadi yang saya sampaikan, mahasiswa juga diharapkan bisa menguasai tadi ya, minimal menguasai satu brand. Jadi ketika di kampus tahunya teori apa itu oscillator, apa itu rotor, apa itu arbitrasi simpan. Di samping diharapkan juga bisa menguasai brand. Jadi salah satu brand bisa Mikrotik atau Cisco menguasai, sehingga ketika bergabung ke suatu perusahaan sudah tinggal dipoles sedikit, siap untuk lari gitu, tidak harus dari nol kembali. Kemudian apapun kita, tahu saya ya, semua akan menggunakan Excel sebagai laporan. Jadi laporan apapun kita akan membuat Excel. Termasuk dalam skripsi pun kita mengolah data atau membuat grafik dan sebagainya, kita menggunakan Excel. Jadi diharapkan juga mahasiswa bisa menguasai Excel. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan bisa membuat presentasi dan bisa mempresentasikannya. Terkadang mahasiswa teknik terlalu sibuk dengan perangkat terlalu keteknikan sehingga gugup di depan untuk presentasi dan sebagainya. Itu harus dilatih dari belia, dari awal harus dilatih mempresentasikan suatu hal dan mampu berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mungkin yang materi saya sampaikan agak berbeda dengan materi Pak Yuyu maupun Pak Tengku. Kalau mereka ke magang, kalau saya ke bidang ilmu apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa agar siap pakai ya. Kalau dulu saya saat di mahasiswa siap dididik, kalau sekarang ini sudah harus lebih maju, siap pakai. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih Pak Yon. Wah, sangat menarik, surprise bagi kami, karena terbayang langsung kira-kira mata kuliah apa saja dari elektro ini yang bisa sebenarnya diterapkan di Indosat. Ternyata baik itu elektro, power, baik itu telekomunikasi maupun itu informatika, mata kuliah yang bisa bergandengan langsung. Namun ada 4 hal yang penting tadi Pak sampaikan sebagai kesimpulan. Jadi mahasiswa itu minimal lulus, mampu menguasai minimal satu brand. Kedua, mampu mengelola data Excel. Yang ketiga, membuat PPT dan presentasi, mampu berkomunikasi. Mudah-mudahan informasi yang Bapak tersebut sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Namun sebelumnya kita untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman maupun partisipan lainnya, jika Anda ingin bertanya, mungkin kita persilakan satu saja, sebanyak mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Silakan, direct saja. Ada? Pak Ferry. Iya. Silakan Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Pak Anton. Sangat menarik dan sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Jan ya. Mungkin pertama mohon materinya atau slide-nya bisa di-share ke mahasiswa kami, karena apa yang ada di dalam itulah yang diperlukan dalam dunia atau lapangan pekerjaan di industri. Yang kedua mungkin ini di kami itu kurikulum
kurikulum yang berkaitan dengan IT, informatika, terus berkaitan dengan programming, itu kan banyak pilihan dunia programming. Bahasa-bahasa pemrogramannya ada berbagai macam bahasa pemrograman gitu ya. Mungkin Pak Yon, biar kita fokus dari prodi ataupun mahasiswa mempersiapkan tadi untuk man to man mesin tadi itu bahasa pemrograman apa yang prioritas lah gitu kan. Jadi untuk mempelajarinya itu kan perlu energi juga, perlu coba-coba gitu kan, sehingga mahasiswa itu dari sekarang sudah didorong untuk mempelajari itu yang diperlukan di lapangan. Jadi big data itu Hadoop ya. Iya benar Pak. Jadi belajarnya itu pakai Python. Nah, mungkin kalau ya memang secara prinsip sudah, tapi kalau perlu penyesuaian nanti ya. Kalau seandainya dari Pak Yon bisa menyampaikan, nah inilah. Jadi nanti kami di kampus bisa mempelajarinya lah gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Peri Chandra ini Pak, itu Kaprodinya Teknik Informasi Elektro Pak Yon. Terima kasih Pak Yon, silakan langsung jawab. Terima kasih Pak Peri. Untuk materi akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya sudah share ke Pak Anhar. Bisa di-share aja, ini materi free, tidak ada yang konfidensial, bisa disampaikan aja ke Pak Anhar, bisa di-share ke beberapa dosen atau mahasiswa yang membutuhkan. Oke, untuk bahasa pemrograman sendiri, saat ini Pak, di Indosat, untuk perangkat mesin to mesin, kita kan menggandeng beberapa mitra ya, karena memang itulah Indosat sendiri, karena ini mesin to mesin juga baru 2 tahun 3 tahun belakangan, kita belum punya person atau orang yang bisa membuat bahasa programan sendiri, sehingga kita masih menggandeng mitra. Diharapkan ke depannya semua bisa swadaya, bisa lakukan sendiri. Mengenai jenis bahasa pemrograman juga macam-macam Pak, saya juga agak susah menyampaikannya karena saat ini saya belum bisa menentukan mana yang terbaik dari yang digunakan. Cuman bahasa program itu kan pada prinsipnya sama ya, ada mau Visual Basic yang zaman dulu ada C++ dan sebagainya. Jadi mohon maaf nanti mungkin jadi PR saya Pak, saya akan cari tahu dulu dari semua perangkat yang ada, karena saya harus diskusi dulu sama beberapa mitra, mereka menggunakan bahasa programan apa untuk ini. Jadi ini PR saya dulu Pak ya, untuk saya tidak lanjutin. Selanjutnya untuk yang cloud tadi, maaf Pak, yang ke nomor 3 apa tadi Pak ya, tentang Hadoop data big analytics Pak. Iya. Jadi untuk yang maksudnya pertanyaan Pak Ferry tadi apa Pak ya? Saya jadi kan kami kalau untuk analisis data itu pakai Python, kampus gitu kan. Sementara di lapangan Hadoop baru dengar itu, jadi mungkin perlu belajar lagi kan gitu. Iya, jadi saat ini yang memang sedang kita gunakan adalah Hadoop Pak, karena Hadoop itu bahasa programannya data yang sangat acak bisa ditarik ya. Jadi kan big data analytics itu adalah data yang sangat acak, sangat banyak dan sangat cepat bergerak, yang bisa ditarik datanya, diolah dan disajikan. Seperti tadi saya buka Facebook, langsung ketahuan, saya dapat iklan tentang sarung handphone Note 9 gitu lah. Langsung ketahuan. Kalau saya ganti handphone, maka akan iklan itu lagi yang muncul, itu tepat sasaran. Seperti itu Pak. Jadi memang saat ini yang kita gunakan adalah Hadoop. Jadi mungkin selain belajar yang di kampus, mungkin juga bisa pelan-pelan ya, sedikit-sedikit mempelajari. Tidak mesti harus kuasai 100% Pak. Yang jelas jika menguasai sedikit, jika udah bergabung di dalam, nanti akan banyak lebih belajar lagi. Jadi tidaknya tidak mulai dari 0, kita mulai dari angka 5 atau angka 4 sudah cukup gitu Pak. Tapi juga kalau dari 0 memang agak berat, karena kalau sama sekali tidak menguasai bahasa pemrograman sama sekali, akan berat banget untuk memulai gitu. Kadang-kadang juga
banyak yang enggan jadinya karena dituntut revenue yang banyak. Begitu Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ferry. Terima kasih Pak Yon. Masih ada satu lagi. Mahasiswa, bentar. Akan mahasiswa siapa ya? Atau mungkin yang udah standby? Coba. Sofian Lubis. Ya Pak. Perkenalkan. Silakan pertanyaannya. Suaranya kurang jelas. Kuatkan suaranya. Sudah jelas Pak. Sudah. Saya mau bertanya. Ini kan kita yang seperti Bapak katakan tadi. Nah, untuk materi mahasiswa yang bisa siap kerja kayak gitu kan harus mempelajari seperti Cisco gitu kan. Nah, benar. Di kampus kita salah tentang Cisco dan simulasinya dengan menggunakan paket tracer gitu kan. Nah, pada saat dunia kita itu kan memang untuk operator sendiri seperti Indosat, baik Telkomsel ataupun Excel gitu kan tidak menggunakan Cisco gitu kan. Ada juga yang misalkan menggunakan Alcatel Vision, menggunakan Huawei. Pada dasarnya sih teorinya sama, hanya saja dengan perangkatnya yang berbeda dan jenis tampilannya berbeda gitu. Nah, sekarang kan kita apalagi mahasiswa yang baru wisuda begitu kan, kan seperti gugup gitu Pak, baru memegang perangkat kayak gitu. Nah, itu bisa nggak katanya Pak, kita ini mahasiswa teknik elektro begitu kan, magang itu dengan ke Indosat untuk mengenai praktek langsung Cisco gitu, mengenai perangkat ataupun radio link ataupun bagian BTS-nya gitu Pak. Sudah? Itu pertanyaannya? Sudah? Iya. Oke. Pak Yon, tadi mahasiswa kami bertanya, dia sudah tamat, tapi dia masih pengen magang lah untuk lebih memperdalam teori yang dia dapat di kampus. Masih memungkinkan kan? Tidak Pak, lakukan di Indosat. Saya kira itu inti pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Anton. Dengan Bang Sofyan, pada prinsipnya perangkat-perangkat router itu berbeda brand, pada prinsipnya komennya sama, teorinya udah pasti sama, belajar tentang routing udah pasti sama, belajar tentang API versi 4, versi 6 dan sebagainya, security pasti sama, cuman pasal penerapan di perangkat sendiri itu yang sedikit berbeda, hanya sedikit berbeda. Biasanya kalau Cisco misalnya untuk menggunakan perintah show, sementara di Huawei menggunakan perintah display, pada prinsipnya padanya sudah sama. Jadi diharapkan makin sering menggunakan paket tracer, apalagi kalau ada paket tracer yang routernya bisa yang levelnya lebih tinggi, itu lebih baik. Makin sering makin baik, sehingga tidak gugup lagi ketika masuk ke dunia kerja. Nah, untuk perihal magang, pada prinsipnya Indosat bisa menerima magang, cuman memang kalau tadi Pak Tengku memang orang yang pas ya, memang dia adalah PIC untuk magang di RAPP, sementara kalau di saya harus koordinasi dengan HR, Human Resource, HRD di Indosat dulu gitu. Jadi surat bisa dimasukin, nanti akan diproses mau magangnya di bidang apa gitu. Karena memang di magang di Indosat tidak mesti harus technical ya, jadi juga yang lain di kampus yang lain juga atau jurusan lain juga terbuka untuk magang. Mengenai jumlah saya belum bisa jawab karena saya bukan bidang orang yang tepat untuk menjawabnya. Cuman kalau magang yang saya tahu Indosat tetap membuka untuk magang.
Demikian Bang Sofyan, Pak Anton. Terima kasih Pak Yon. Bagaimana Pak jurusan? Dari saja atau masih bisa satu pertanyaan lagi Pak? Saya free Pak, silakan free. Oke siap. Kalau gitu. Tadi Pak Edi Erbianto, silakan Pak Edi sama usul. Apa coba? Silakan Pak. Mau bertanya tadi toh? Belum. Pak Edi Erbianto. Iya. Nah, kalau di Pak Jadwoko tadi mau bertanya. Ini Pak Jadwoko lah. Nah. Pak Jadwoko. Iya, terima kasih Pak Moderator, Pak Anton. Sama-sama Pak. Pak Yon. Iya. Saya ini staf di laboratorium nih di teknik elektro. Khususnya untuk praktikum teknik informatika. Saya lihat kendalanya nih Pak. Mahasiswa ini tidak menguasai sistem operasinya Pak. Kami punya peralatan mikrotik ya. Router mikrotik. Iya. Tapi mereka masih dalam bentuk simulasi saja Pak mengenai tracer tadi itu. Jadi alangkah baiknya kalau mereka langsung menggunakan perangkat gitu. Jadi harapan saya mungkin suatu saat pihak Indosat bisa memberikan kuliah umum lah atau yang berkaitan dengan seperti itu, karena itu sistem operasi itu adalah dasar dari semuanya Pak gitu. Kalau kita bagaimana mengkonfigurasi dan sebagainya itu kan sudah mengarah ke keterampilan, tapi base knowledge-nya kan adalah jadi sistem operasinya. Kira-kira bagaimana penjelasan Bapak itu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jadwoko. Emang benar Pak, lebih pede adik-adik mahasiswa kita tuh kalau semua simulasi menggunakan perangkat, karena kalau pakai tracer kita tarik kabel hanya pakai tarik garis lurus, kita beritahu bahwa ini kabelnya UTP atau fiber optik. Sementara kalau dengan perangkat kita langsung misalnya ada 5 perangkat router yang kita gabungkan, kita mau buat simulasi itu lebih baik ya. Untuk kuliah umum atau kalau kuliah umum bisa aja Pak. Saya memang belum bisa menjawab sebenarnya Pak seutuhnya. Sebenarnya pada prinsipnya bisa Pak kita ngasih kuliah umum. Tapi kan kalau pelatihan sistem operasi itu tidak sebentar Pak, tidak bisa sejam 2 jam ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau memang ke arah magang, menambah ke arah magang teman-teman bisa lebih fokus. Tapi kuliah umum juga bisa, tapi saya khawatir kuliah umum itu ya hanya seperti yang saya sampaikan sekarang ini, hanya kulit-kulitnya aja, hanya umum-umumnya saja, nanti kuliah umum. Jadi saran saya kalau bisa menguasai lebih dalam, bisa request magang ke Indosat atau perusahaan apapun yang bergerak di bidang telekomunikasi yang menggunakan router. Tidak mesti Indosat sih Pak, memang untuk menguasai itu ada ISP. Demikian Pak Jadwoko Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yon. Akhirnya seluruh kegiatan webinar kita ini berakhir sudah. Namun sebelum kita tutup acara ini, kita kembalikan kepada ketua jurusan untuk menyampaikan kata-kata yang berkaitan dengan acara ini. Terima kasih Pak Anton atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak Pak Yon. Sama-sama Pak. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dosen, alumni, mahasiswa sudah dapat pencerahan dari 3 narasumber yang kita undang pada hari ini, itu Pak Yon, Pak Tengku, dan Pak Yuyu. Kita berharap semoga dengan pencerahan 3 narasumber ini kita akan mencoba melakukan implementasi Merdeka Belajar ini. Nah, untuk bagi adik-adik mahasiswa masih aktif yang tergabung di dalam kegiatan pada hari ini, mungkin perlu mempersiapkan diri. Tadi sudah kita dengar semua dari 3 narasumber kita agar kita bisa menjalankan program Merdeka Belajar ini.
Nah, tadi kita sudah terima dari informasi dari Pak Yon bahwa kalau dulunya adalah sarjana itu sudah siap untuk dilatih, kemudian ke depannya dan sekarang sarjana itu sudah siap untuk dipakai dengan Pak Yon ya. Benar Pak Nur Halim, siap pakai Pak. Memang tidak harus 100% menguasai semua Pak, cukup tapi tidak juga 0% gitu Pak. Harus adanya 20%, 30% lah gitu menguasai yang saya sampaikan tadi. Ya, baik. Jadi artinya kita adalah sebelum tamat kita ada punya skill. Nah, alhamdulillah apabila kegiatan Merdeka Belajar ini bisa kita jalankan, mudah-mudahan selesainya mahasiswa kita di sini adalah harapan-harapan industri, mahasiswa kita selesai dengan punya skill, seolah bisa kita wujudkan. Mungkin karena berhubung waktu juga membatasi kita, insyaallah jika ada waktu Pak Yon mungkin kita bisa ketemu langsung ya Pak Yon. Insyaallah Pak. Ya, Pak Rek, kita pantau Pak Edi dan Bapak dosen semua, Pak Anhar nanti ya. Insyaallah Pak, insyaallah. Saya bekerja di Indosat Jakarta Pak, cuman keluarga saya di Padang. Saya dulunya bekerja di Indosat Padang, 2007 saya pindah ke Jakarta, tapi keluarga saya nggak saya bawa. Jadi saya masih berpulang-pulang ke Padang dan kebetulan sekarang work from home sejak 16 Maret sampai sekarang saya di Padang terus. Ya insya Allah tuh kalau di Padang bisa ketemu dengan Pak Anhar tuh Pak kalau dia ke Solo. Ya. Masuk dengan saya juga Pak kalau saya pulang ke Pariaman. Oh ya, ya insya Allah Pak. Pariamannya di mana Pak? Pariamannya di Ulakan namanya Pak. Oh Ulakan, dekat Pak dari Padang. Iya itulah Pak. Insya Allah Pak nanti ketemu. Ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu dosen dan alumni-alumni kami yang kami hormati dan juga pengurus-pengurus Himatro dan juga mahasiswa kami yang tergabung di webinar ini dan pimpinan jika masih bergabung dengan kita karena terbatas waktu kembali sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yo, Pak Tengku, kebetulan beliau lebih duluan meninggalkan ruang webinar ini dan juga Pak Yuyu sudah meninggalkan ruangan webinar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak-Bapak narasumber dan juga kepada dosen-dosen semua, alumni, Himatro dan seluruh mahasiswa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Dengan berakhirnya materi dari Pak Yon tadi, maka berakhir pula lah sesi webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Dengan demikian acara kita tutup. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu. Selamat siang. Udah pandai Banten. Yang mau diskusi tinggal dulu. Pak Edi yang Banten, Pak Edi Banten lah Pak Edi. Pak Edi Yang mau kan baru. yang diskusi tinggal dulu. Ya kan, pas kayaknya diskusi lah gitu kan. Kita review lah gitu. Oke. Masih Yon, kita join ya. Oke. Lagi. Oke, see you. Ya, assalamualaikum. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana nih Pak Anhar? Gimana tuh Pak? Jadi sebetulnya yang dikatakan Pak Yon tadi itu di kita tuh masalahnya tuh. Jadi yang gini, itu kan tadi dia minta keahlian, jangan 0%. Makanya dosen-dosen teknik itu kasih tugas ke mahasiswa yang bersifat praktek gitu. Ya. Jadi kan di Pak Budi selalu bilang kan itu tugas mahasiswa, nah. Kita kasih tugas mahasiswa yang bersifat praktek.